Coba kita hilangkan Om Deddy dari sebelah gue. Uhuy, rapi sekali. Maaf ya Om Ded, kita tetap berteman kok. Hai semua, gua Wasa. Ini gue jadi agak kegocek deh sama si Vivo. Kemarin itu pas gue bikin video review V40 di bagian kesimpulan atau di bagian akhir, gue tuh ada bilang, kali aja Vivo tuh ke depannya mau bikinin seri V tapi layarnya itu flat. Ternyata beneran ada aja nih ya. Langsung ada gitu loh. Vivo V40 Lite yang langsung berasa dikabulin gitu loh. Layarnya tuh kita dikasihnya rata. Tapi ya tetap sih bodinya itu dimensinya tidak setipis V40 reguler. Wajar, namanya juga versi Lite ya. Tapi ini beneran deh, swear gue tuh nggak dikasih tahu sama sekali sama Vivo Indonesia kalau yang versi Lite itu bakalan bentuknya seperti ini dan bakalan dijual resmi juga di Indonesia tuh ya begini gitu. Nggak tahu gue. Soalnya tuh fokusnya gue mungkin sama kayak teman-teman netizen. Lebih berharap yang masuk ke sini tuh V40 Pro-nya. Katanya Vivo Indonesia sih nggak masuk karena harganya itu bakalan bentrok sama X100. At least ini handphone tuh bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang kemarin bilang nggak demen nih bang sama layar curve yang ada di Vivo V40. Ya sekarang udah ada, so tinggal siapin aja duitnya. Walau nggak ada embel-embel kameranya bareng sama Zeiss, V40 Lite ini masih ngebawa DNA yang sama dengan ciri khasnya si V series. Apa itu? Ya, betul. Ini adalah AI Aura Light Portrait-nya. Datang resmi ke Indonesia juga dengan dua pilihan jaringan. Terserah teman-teman nih. Ada yang 4G, ada juga yang 5G. Nah, yang gue pegang ini yang versi paling terjangkaunya, yaitu yang 4G. Dan harganya cuma di 3 jutaan. Sedangkan yang 5G itu harganya start dari 4 jutaan. Oke, kita bahas dari boxnya. Pas datang itu seperti ini. Ada logo 10 tahunnya ya. Isi kelengkapannya juga komplit semua. Casing ada, anti gores udah kepasang, kabel data ada, charger 80 watt flash charge, mantap. Walau versi Lite ngecasnya cepet. Dan juga di sini gue dapet starter pack Telkomsel. Baiknya beli yang mana bang? 4G atau 5G? Ya sebenarnya terserah temen-temen sih ya. Kalau gue sendiri ngerasa 4G tuh masih aman banget di Indonesia. Apalagi kita sama-sama tahu juga ya kalau 5G di Indonesia tuh masih terbatas banget. Dan lebih seringnya juga kalau gue ngetes jaringan itu masih kencengan 4G plus ketimbang 5G. But anyway, Vivo V40 Lite ini punya desain yang bagus bener. Dan looks-nya gue ngeliatnya cakep. Dia tuh tidak se-slim V40, tapi masih ada ciri khas V series yang nempel. Kayak layar AMOLED-nya dengan bezelnya juga tipis, ukurannya 6,67 inch Full HD+, refresh rate-nya juga 120 Hz, fingerprint pastinya dalam layar. Layarnya AMOLED soalnya kan. Cuma ya karena dia versi Lite, frame sama backdoor-nya materialnya polikarbonat. Cuma bosan sih kalau gue pribadi ya masalah backdoor tuh ya teman-teman udah paham sendirilah gue orangnya gimana. Udah nggak peduli materialnya mau kaca, kulit, plastik, polikarbonat. Karena ujung-ujungnya yang kita rasakan adalah feels plastik dari casing yang kalian pakai selama pemakaian. Bener? Yang jelas frame-nya ini tuh dibuat finishing glossy ala-ala metal kayak gini. Cakep-cakep aja gue ngelihatnya dan ya nggak ada masalah sih. Yang gue pegang ini warnanya titanium silver. Ada dua warna lainnya juga yaitu pearl violet dan juga carbon black. Yang silver ini backdoornya tuh bisa berubah warna jadi kayak warna hijau kalau kena sinar UV atau kena sinar matahari. Nah chipset yang gue pegang ini yang jaringannya 4G pakai Snapdragon 685 dengan pabrikasinya 6 nanometer. Ditemenin sama RAM 8GB plus 8GB lagi dan storage-nya 128GB UFS 2.2. Gue ngetes Antutu 10 dapat skornya 367 ribuan. Terus gue juga iseng ngetes PC Mark 10 dapat skornya 9300-an. Bukan skor yang gede-gede banget. Ya gue saranin aja sih buat main game-game berat tuh gue nggak menganjurkan. Ini handphone tuh lebih cocok emang buat game-game ringan aja. Saran dari gue tuh buat experience-nya biar lebih baik. Daripada dipaksain teman-teman main game berat macam kayak Genshin Impact atau Honkai Impact
atau bahkan nih yang solo leveling agak-agak patah atau agak-agak nge-lag, ntar yang ada malah ngeluh gitu, ngomongnya handphonenya jelek nih, nggak bisa main game. Padahal ya karena pada dasarnya chipset ini tuh emang untuk irit daya pemakaian sehari-hari. Makanya Vivo ngasih baterai yang lumayan besar juga, 5000 mAh, dengan pengecasannya juga cepet, 80 watt flash charge. Dan juga dual stereo, karena emang lebih utamanya buat multimedia. Gue ngetes SOT-nya ini bisa hampir 13 jam. Terus buat ngecasnya dari 2% cuma makan waktu 58 menit buat sampai 100% full. Ada juga fitur IP64, jadi kalau kena cipratan air atau kena tumpahan air yang ada di atas meja dari cangkir teman-teman kesenggol gitu, ini masih aman-aman aja. Bahkan, nih handphone kalau kena hujan, lihat sendiri, masih aman. Jadi kalau teman-teman mau main game, ya mendingan kayak gue aja nih, Subway Surfer atau Survivor.io. Enak kok, sisanya ya tinggal dipakai buat nonton drakor aja. Oke, sekarang lanjut ke kameranya. Lensa depan kita dikasihnya 32 megapiksel, yang belakang yang sebelah atas ini adalah 2 megapiksel depth kamera, dan yang bawahnya ini 50 megapiksel HD main kamera. Dan tentu aja di bawahnya ada AI Aura Light Portrait. Jangan lupa teman-teman lihat sebelah kanan, ini ada LED flash 2 warna. Dan yes, teman-teman nggak salah denger, nggak ada gue sebutin ultrawide kan, soalnya di seri yang 4G ini nggak ada. Kalau mau ada yang ultrawide-nya, di seri yang 5G, masih ada di situ. Buat UI aplikasi kameranya kayak begini, masih mirip-mirip sebenarnya sama seri V yang lain, cuma di bagian watermark emang nggak ada Zeiss-nya. Mode portrait juga nggak ada pindah-pindah lensa, tapi efek bokehnya masih nih kita dikasih beberapa kayak heart, stars, butterfly, dan juga cherry blossom. Untuk kemampuan perekaman videonya juga bisa gue bilang standar-standar aja sih. Yang belakang cuma bisa mentok di 1080 30 fps. Kalau teman-teman mau pilih 60 fps, dia otomatis turun ke 720p. Yang lensa depan juga mentok di 1080p 30 fps. Nggak bisa ke 60 fps acan, nggak ada pilihannya. Tapi ya hitungannya adil sih, kamera depan sama belakang sama-sama di maksimal 1080p 30 fps. Oke, jadi ini adalah contoh video Vivo V40 Lite mencoba di perekaman maksimalnya dia, sebisanya dia itu di 1080p 30 fps di bawah jalan kaki biasa, dan ini posisinya outdoor banget. Ini stabilisasinya sebenarnya udah gua onin, tapi kalau ngeliat previewnya ini kayaknya masih shaky banget ya. Oh, ada danau di sini ya. Dan ini kalau dicoba zoomnya digital maksimal berapa ya? Ini tadi dari 1x sampai, ayo zoom terus. Kayaknya 10 deh, 10x. Oh iya, 10x. Maksimum zoom ratio limit reach. Ya gitu sih, jadi pixelate banget kalau di zoom ya. Di zoomnya tuh emang zoom digital doang. Ya harap maklum lah. Dan ini nggak bisa diputer ke lensa depan, nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau kita stop dulu buat lanjut ke lensa depannya. Oke, ini depannya 1080p 30 fps juga mentoknya. Dan matahari sebenarnya dari arah sana, belakang gua. Tapi kita nge-backlightin kayak gini, muka gue masih kelihatan sih. Si aman. Rambutnya ngembang banget di sini, dingin, nggak ada keringat sama sekali, jadi rambutnya ngembang. Biasa kalau di Indo lepek. Ini dipegang tangan satu biasa ya. Dan kalau depannya nggak bisa 60 fps, 720p 30 fps, atau ya ini 1080p 30 fps. Nah, wah, depan kita ada ini nih, bebek angsa sih. Kita pindah ke lensa depan lagi buat ngetes yang 720p 60 fps nya. Oke, lanjut. Ini 720p 60 fps. Lagi pada ngapain nih? Ini bebek gede banget yang ini. Angsa ding. Kok ada suara gugup? Hah? Oh, di ujung sana. Beda ya bebek bule sama bebek Indo. Maksudnya gini loh, orang bule aja lebih gede daripada kita kan. Yang binatangnya juga lebih gede. Kayaknya kalau di serodok soang apa sih istilahnya? Sosor. Oh, di sosor ya. Di sosor kayak lebih sakit ini, soalnya lebih gede cuy. Tapi nggak galak. Nggak kayak bebek Indo. Yang Oh, tadi dibilangin. kalau yang ini bebek Work life balance katanya. work life balance. Jadi pada santuy. Iya bener. Ya udah, lanjut ya.
Cuma beda cerita kalau hasil foto masih bisa dibilang bagus karena ya mengingat harganya gitu loh. Ditambah kalau objeknya pas dan pakai AI Aura Light Portraitnya, tone warnanya itu jadi lebih bagus daripada pakai flash atau bahkan nggak pakai flash sama sekali. So ya emang bisa dibilang sih ya AI Aura Light Portraitnya si Vivo ini dari dulu-dulu sampai sekarang itu bisa secara cerdas mengatur bagaimana kondisi pencahayaan si objek tersebut yang mau kita foto. Tapi intinya karena ini adalah versi light, jadi ya gue sih bilang harap maklum aja. Kamera itu, kamera smartphone emang ada dua output, kamera foto atau kamera video. Nah kalau di Vivo V40 Lite ini lebih bisa diandelinnya buat foto ketimbang video. Menyesuaikan harga aja lah. Dan sama juga kayak di V40. V40 Lite juga ada AI yang bisa kita gunakan untuk kemudahan dalam mengedit foto. Ada fitur AI Erase yang sumpah ini tuh kepake banget kalau kita mau ngilangin objek-objek yang kita tidak inginkan. Dan gue bisa bilang kalau hasil erase-nya ini tuh lebih rapih ketimbang Magic Eraser-nya Samsung punya. Terus ada juga fitur AI Photo Enhance yang bisa bikin foto tuh jadi lebih tajam, lebih nggak noise, lebih beauty dikit sih emang mukanya. Tapi ya tetap kelihatannya looks-nya itu lebih HD. Jadi kesimpulan gue sih dengan harga 3 jutaan ini Vivo tuh ngasih opsi sih buat teman-teman yang pengen punya atau pengen ngerasain seri V terutama yang ada Aura Light Portraitnya di V series ya pastinya, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Ini yang paling terjangkaunya yang 3 jutaan karena jaringannya 4G. Tapi ada juga yang 5G tadi gue bilang harganya naik sekitar 1 jutaan lebih. Tapi hitungannya selisihnya tuh lumayan ya dengan V40 yang reguler karena kalau yang V40 tuh emang startnya dari harga 6 jutaan. Nah, buat harga tepatnya pada saat launching ya segini nih, baik yang 4G ataupun yang 5G. Ya sekali lagi pokoknya gue ingetin di V40 Lite ini kita tuh cuma kebagian beberapa fitur dan nuansa V series dengan layar yang bagus, baterai besar, ngecasnya cepet, dan juga kamera foto yang bagus, apalagi mode portraitnya. Gimana menurut teman-teman? Mau ngambil yang V40 atau yang V40 Lite? Balik lagi ke kebutuhan serta dana kalian masing-masing. Vivo udah ngasih opsinya, jadi ya sekarang tinggal kita sebagai konsumen memilih yang mana. Oke, coba menurut kalian gimana Vivo V40 Lite ini? Pasti juga udah lihat review-reviewnya di video lain. Tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Dan akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.